Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wa sholliyan ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula wa la syari'ata ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahim. Jamaah pengajian Masjid Al-Mizan rahimakumullah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama dipertemukan oleh Allah untuk mengkaji, untuk mengikuti pengajian ba'da subuh. Ini adalah anugerah yang belum tentu orang lain bisa merasakan. Pahala itu dari menurut kacamata manusia memang tidak nyata, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'annya bahwa akhirat itu nyata. Sedangkan dunia itu adalah tempat yang senda gurau, tempat bermain-main, tempat bercanda. Yang serius itu akhirat. Sehingga pahala dan dosa itu di dunia memang dibuat tidak nyata. Ini adalah ujian buat kita. Ujian buat kita ketika pahala dan dosa itu tidak dinyatakan oleh Allah, apakah kita mengimani apa tidak? Para jamaah rahimakumullah mungkin tidak sadar, dari rumah datang ke masjid jika niatnya mau mengaji, habis sholat subuh mau ikut pengajian, itu ternyata berjalannya para bapak itu, berjalannya para jamaah dari rumah ke masjid itu jalannya bukan menapak di atas tanah, tapi ternyata menapaki di atas sayap-sayap malaikat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tad'u ajnihataha ridwan bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya, rela diinjek-injek oleh jamaah semua ini. Kenapa? Karena malaikat itu ridho. Para malaikat itu senang. Para malaikat itu rela, bangga dengan apa-apa yang para jamaah cari, yaitu mencari ilmu. Jadi kalau niat dari rumahnya itu mau ngaji, maka jalannya itu ternyata di atas sayap-sayap malaikat. Subhanallah. Ini adalah anugerah yang harus kita syukuri. Ini adalah nikmat yang harus kita syukuri. Alhamdulillah. Kalau belum ada niat, sekarang diniatkan. Niat mau ngaji, insya Allah pahalanya berlipat-lipat. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah masuk ke surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un ini ada 7 ayat. Hafal surat Al-Ma'un apa? Al-Ma'un ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Sudah hafal Pak ya? Sudah. Al-Ma'un ayat 4 apa Pak? Harus cari dulu. Fawailul lil musallin. Udah tuh ya, ayat 4. Ayat 2 apa Pak? Lupa lagi tadi padahal udah. Oh, ara'aita fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ayat 6 apa Pak? Nah, katanya sudah hafal tapi harus diabsen. Baik. Kemarin Al-Fakir ikut pelatihan akademi guru hebat. Biayanya lumayan sih, 3 juta, hampir 3 juta selama 3 hari di Ciawi. Itu diajarkan bagaimana cara menghafal Al-Quran dengan menyenangkan. Dan tidak terasa itu menempel.
Misalnya ayat 4 fawailul lil musallin, ayat 7 wa yamna'unal ma'un, ayat 6 alladzina hum yura'un, ayat 2 fadzalikal ladzi yad'ul yatim, ayat 1 ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ayat 3 wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Mau di-share, mau diajarin Bapak-bapak? Boleh, nanti dulu ya. Di akhir mudah-mudahan masih ada ayat, mudah-mudahan masih ada waktu. Baik, biar gak ngantuk kita sama-sama ngaji dulu ya Bapak ya. Kita sama-sama ngaji surat Al-Ma'un dulu, kita bareng-bareng kita keluarkan suara kita. Mudah-mudahan kalau dengan suaranya dikeluarkan bisa mengurangi rasa ngantuk kita. Karena mohon maaf, jangankan subuh, di siang hari, di tengah hari pun sepanas-panasnya tempat pengajian, itu bawaannya adem. Itu tempat pengajian. Kenapa? Karena pengajian itu adalah raudhatun min riyadil jinan. Salah satu taman dari taman-taman surga. Itu tempat pengajian. Makanya bawaannya bagaimana Pak? Ngantuk. Karena tempat pengajian itu adalah tempat salah satu taman dari taman surga. Jangankan ba'da subuh, ba'da zuhur pun ya, itu bawaannya semriwing gitu ya, ngantuk. Gimana? Siap ya? Kita ngaji bareng-bareng dulu. Ya, para jemaah bisa mengikuti Al-Faqir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, suaranya dikeluarkan, jangan takut-takut. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Ayat 5 dulu Pak. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul 'azim. Mau
itu dulu, mau latihan hafalan, nempelin hafalan 1, 2, 3 sampai 7-nya sekarang aja ya. Khawatir kalau di terakhir kayaknya nggak keburu waktunya. Baik. Jadi ketika ikut pelatihan itu 3 juta Mas. Ini di share. Insya Allah nggak usah bayar. Ini dibagi. Sebenarnya sederhana. Sederhananya begini. Jadi ngafalin Qur'annya itu menggunakan apa namanya ya? Menggunakan kesan yang mendalam. Gini deh. Al-Fakir nanya ke Pak Hastori deh. Pak Hastori 3 hari yang lalu masih ingat nggak pakai baju apa? 3 hari yang lalu. Mikir dulu. Batik. Batik. 2 hari sebelumnya? 2 hari sebelumnya putih. Baik. 3 minggu sebelumnya? Udah mulai ngeblank. Ya, udah mulai ngeblank. Baik. Kalau Al-Fakir tanya, Pak Has masih ingat nggak baju yang dulu dipakai ketika jadi pengantin? Ketika akad nikah, iya, masih ingat warnanya, warna apa? Warna merah hati. Kemudian celananya masih ingat, sepatunya masih ingat, pecinya atau pakai peci atau enggak masih ingat? Masih ingat. Kenapa masih ingat Pak? Karena kenangan. Karena terkesan, karena mengesankan. Gitu. Begitupun Pak Agus kalau ditanya, misalnya Pak Agus dulu waktu nikah dengan Bu Hijah, masih ingat baju pengantinnya, baju waktu akad nikah itu pakai baju apa Pak? Masih ingat. Kenapa masih ingat? Padahal sudah berapa tahun yang lalu Pak? Sudah berapa tahun yang lalu itu? 20-an tahun lah, 25-an tahun ya. Fadilnya juga udah gede sekarang ya. Nah, itu namanya kalau dalam bahasa otak itu namanya long term memory. Long term memory itu adalah memori jangka panjang, ingatan jangka panjang. Meskipun sudah lama, sudah berpuluh-puluh tahun, tapi masih ingat. Kenapa masih ingat? Karena ada kesan, mengesankan. Mengesankan, begitu ada kesan yang mendalam. Kecuali kalau misalnya yang suka, mohon maaf, yang suka tiap tahun gonta-ganti gonta-ganti setiap tahun menikah misalnya, itu bisa jadi lupa ini. Misalnya istrinya atau mantan istrinya sudah ada sekitar 39 misalnya, atau ada 20 atau ada 10, bisa jadi itu lupa. Kenapa? Karena tidak berkesan. Karena menikah itu sesuatu yang biasa gitu ya. Tetapi kalau misalnya menikahnya hanya sekali, 2 kali, atau cuma 3 kali atau 4 kali doang, itu bisa jadi keingetan. Istri pertama pakai baju apa, istri kedua pakai baju apa, pernikahan yang keempat pakai baju apa, mesti ingat. Kenapa? Karena itu berkesan. Nah, ketika menghafal Al-Quran pun itu bisa menggunakan, memanfaatkan kesan itu, sehingga hafalan itu begitu nempel. Kita cek ya apakah betul teori ini, apakah betul, apakah bisa diterapkan untuk bapak-bapak yang usianya, karena mohon maaf banyak pandangan yang bilang bahwa kalau usianya sudah tua susah ngafalin Quran. Ada yang seperti itu? Kalau usianya sudah tua banyak pikiran, jadi susah ngafalin Al-Quran. Karena ada kata susah menghafal Al-Quran, maka itu jadi doa dan itu jadi kenyataan. Sehingga ketika dimulai ngafalin Quran, udah susah jadinya. Kenapa? Karena sudah ada mindset, sudah ada dalam benaknya itu, dalam otaknya itu sudah tersetting, sudah terinstal bahwa sudah tua susah ngafal Quran. Nah sekarang dibalik, sudah tua mudah menghafal Al-Quran. Coba dalam hati kayak gitu dulu deh. Sudah tua makin mudah menghafal Al-Quran. Karena ini adalah janji Allah. Dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Dan sungguh kami mudahkan, kata Allah. Sungguh kami mudahkan Al-Quran lidzikri, untuk diingat. Fahal mim muddakir, maka adakah orang yang mau menerima peringatan itu? Jadi kita terima dulu itu, bahwa itu adalah janji Allah. Al-Quran itu mudah dihafal. Gimana para bapak jamaah? Al-Quran mudah dihafal. Makin tua makin mudah menghafal Al-Quran. Coba, makin tua makin mudah menghafal Al-Quran. Baik.
Kita cek ya, kita tes. Menghafal Al-Quran surat Al-Ma'un aja yang gampang. Ada 7 ayat. Perhatikan jari kita. Nah, jari kita ada berapa Bapak? Coba silakan dilihat jarinya. Ada 5. Kita akan tempelkan ayat-ayat Al-Quran itu ke dalam jari kita. Gimana? Coba tangan kanannya Pak. Kalau hanya mengandalkan jari itu hanya 5 saja. Baik, kita manfaatkan ruas-ruas jari, antar ruas jari, buku-bukunya ini antar jari. 1 jari ada berapa Bapak Ibu? 3. Baik, dari bawah yang kelingking ini kita bayangkan di sini ada angka 1. Ada nomor 1. Berarti di atas nomor 1 ada nomor berapa? 2. Di atas nomor 2 berarti nomor 3. Kemudian jari manisnya di sebelah kelingking, di bawahnya itu ada nomor 4. Kemudian di atasnya nomor 5, di atasnya lagi nomor 6. Jari tengah berarti nomor 7, tengahnya 8, atasnya 9. Telunjuk bawahnya 10, tengah 11, di atas 12. Jempol sama dibagi 3. Bawahnya berapa tadi? 13, tengahnya 14, atasnya 15. Berarti satu tangan ini kita manfaatkan untuk menempelkan ayat-ayat Al-Quran 15 ayat. Bagaimana kalau ayatnya lebih dari 15? Tinggal ditambahkan saja ayat 16, berarti tempelin ke nomor 1. Kalau nomor ayat ke-17 berarti nomor 2 dan seterusnya. Ayat 30 berarti di jempol di sini, di angka 15 dan seterusnya. Baik, praktek kita for pagi hari ini adalah surat Al-Ma'un. Kalau surat Al-Ma'un berarti hanya 7. Berarti kita manfaatkan berapa jari? Hanya 3 jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Baik, kalau ara'aital ladzi yukadzibu bid-dinnya sudah hafal ya Pak ya? Itu sudah hafal. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim sudah hafal. Sudah. Wala yahuddu ala ta'amil miskin sudah hafal. Surat Al-Ma'unnya sudah hafal. Baik. Coba tes ayat 1. Ara'aital. Ayat 2. Ayat 3. Ayat 4. Musallin. Ayat 5. Alladzina hum an salatihim sahun. Ayat 6. Alladzina hum yuraun. Ayat 7. Wa yamna'unal ma'un. Kata bapak-bapak ini kayak anak TK lagi diajarin al-ma'un. Gak apa-apa Pak, kita akan menerapkan. Karena tadi ketika ditanya surat Al-Ma'un ayat 4, mikir dulu atau absen dulu. Baik, kita tempelkan satu-satu Pak ya. Ayat 1 apa? Ara'aital ladzi pertamanya. Kita ambil ara'aitanya. Ara'aita 1. Kita tekan atau kita tempelkan jempol kita ke angka nomor 1. Coba Bapak. Sambil ngucapin ara'aita 1, ara'aita 1, ara'aita 1, ara'aita 1. Coba 5 kali coba. Ara'aita 1, ara'aita 1, ara'aita 1, ara'aita 1, ara'aita 1. Sudah. Nah, sekarang yang ayat 2. Ayat 2 itu kan pertamanya fadzalikal ladzi. Berarti biar ringkas fadza saja. Fadza 2, fadza 2, fadza 2, fadza 2. Coba Pak. Oke. Kalau ayat 3 kan wala yahuddu ala. Berarti kita ambilnya walanya saja. Wala 3 sambil ditekan angka 3-nya. Wala 3, wala 3, wala 3, wala 3. Baik, coba dites. Ayat 2 apa? Fadzalikal ladzi. Fadza 2 kan? Fadza 2 kan? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ayat 1 ara'aital ladzi kadzibu biddin. Ayat 3 wala yahuddu ala ta'amil miskin. Sudah gampang tuh kan, sudah bisa diacak. Sudah gak usah perlu diabsen lagi. Coba ayat 2
Fadzalikal ladzi otomatis yad'ul yatim. Ayat 1. Loncat nomor ayat 3. Yahuddu ala ta'amil miskin. Mundur ayat 2. Gimana Pak? Ngaruh nggak? Ngaruh ya? Gimana? Mau lanjut ke ayat? Hah? Kenapa? Itu supaya cepat ini ngambilnya berapa huruf? Yang pendeknya aja, ambil pendeknya aja. Aroa misalnya, aroaita kan, aroa 1, aroa doang tak nggak apa-apa. Aroa 1 itu sebenarnya untuk nempelin ke sini. Aroa 1 berarti aroaita lagi 1 aroaita. Fadha 2 fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala 3. Oh 3 itu wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mau dilanjut sampai 7? Terus ya, nggak apa-apa ya. Baik, ayat keempat itu pertamanya apa? Fawailul lil musallin kan? Berarti kita ambil fawai aja boleh. Fawai atau fawailul boleh. Fawai 4 atau fawailul. Enak mana fawailul apa fawai? Fawai aja. Fawai 4. Coba dimasukin tuh dalam hati. Fawai 4. Sudah ya? Nah, mohon maaf. Yang 4 tadi apa? Fawai 4. Nah, ayat 5 dan ayat 6 ini pertamanya sama. Alladzina hum an sholatihim sahun sama alladzina hum yuraun. Nah, terpaksa ini yang 5 dan 6 kita ambil yang panjang. Yang 5 itu ara'aital ladzina hum an 5. Ara'aital ladzina hum an 5. Ara'aital ladzina hum an 5 sampai an. Bisa? Ara'aital ladzina hum an 5. Ara'aital ladzina hum an 5. Ara'aital gimana? Maaf. Alladzina hum an 5. Alladzina hum an 5. Alladzina hum an 5. Berarti ayat 5 itu alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, ayat 6 itu alladzina hum saja karena alladzina hum yuraun. Alladzina hum 6, alladzina hum 6, alladzina hum 6, alladzina hum 6, alladzina hum 6. Coba dites. Ayat 4 apa? Lupa. Ulangi. Fawai 4. Coba bareng-bareng 1 2 3. Oke. Ayat 5 alladzina hum an 5 alladzina hum an 5 alladzina hum an 5 alladzina hum an 5. Ayat 6 alladzina hum 6 alladzina hum 6 alladzina hum 6. Ayat 6 apa? Alladzina hum yuraun. Ayat 6 apa? Alladzina hum yuraun. Kalau 5 apa tadi? Alladzina hum an 5. Ayat 5 berarti alladzina hum an sholatihim sahun. Kayak pawai itu apa? 4. Berarti ayat 4 apa? Fawailul lil musallin. Ayat 1 Pak. Kadzibu biddin. Ayat 3. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ayat 5. An sholatihim sahun. Ayat 4. Fawailul lil musallin. Ayat 2. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang terakhir ayat 7 gampang. Wa yamna'unal ma'un. Kalau ayat 7 kan yang terakhir. Ingat aja ayat terakhir wa yamna'unal ma'un. Coba kita hafalan mundur ayat 7. Na'unal. Ayat 6. Alladzina hum yuraun. Ayat 5. Ayat 4.
Ayat 3 ta'amil. Ayat 2 du'ul yatim. Ayat 1 kerasa nggak Bapak? Itu hafalannya mundur. Itu menghafalnya mundur. Ya, kerasa. Itu kemajuan atau kemunduran? Kemajuan ya Pak ya. Sebelumnya kan ketika ditanya Al-Ma'un ayat 4 mikir dulu, ngabsen dulu gitu kan. Kalau sekarang nggak usah mikir. Al-Ma'un ayat 3. Ayat 3 wala. Ayat 3 wala yahuddu. Belum, ditempelin lagi berarti ya. Nanti dimatengin di rumah ya, sambil sama cucu, sambil sama anak, sama keluarga bisa. Sambil ngopi bener ya. Kalau ayat 4 makanya sambil digini Pak tangannya, baru ingat itu. Fadzalika ayat 2 Pak. Ayat 4 itu fawailul. Kurang ngopi ya. Ya memang suasana juga mendukung. Suasana itu mendukung. Jadi ada yang kalau menghafalnya itu di tempat yang misalnya hijau, yang punya rumput-rumput, itu mudah. Ada yang pengen dengerin gemericik air, itu lebih mudah gitu. Ada yang pengen lihat apa itu. Malah justru di tempat keramaian bisa menghafal. Ada yang kayak gitu. Jadi misalnya sambil ngejalanin mesin di pabrik, masukin Al-Quran, ada yang seperti itu, macam-macam ya. Kalau Al-Fatihah ayat 3 kan belum tuh, masih mikir kan, nah, dihitung dulu gitu. Atau surah Qul huwallahu ahad Al-Ikhlas ayat 4 itu mikir tuh, karena belum ditempelin. Kita baru menempelinnya surat Al-Ma'un. Silahkan sendiri itu Pak, silahkan sendiri ya, latihan sendiri. Ada juga yang menghafalnya itu kalau lihat gerakan sambil bergerak baru dia menghafal. Nah ini cucu-cucu kita atau anak kita ada yang seperti itu kan. Dia nggak mau diem, dia pengennya gerak. Oh berarti dia, kalau kata kecerdasan, kalau guru-guru Nusantama diajarinya itu adalah kecerdasan kinestetik namanya. Kinestetik itu dia kalau makin gerak maka dia makin cerdas. Kalau diem aja dia nggak cerdas, dia mati kutu. Makanya dia suruh olahraga dulu, suruh main sepedahan dulu, lari-lari kompleks 10 kali, baru kemudian sudah ngos-ngosan ayo ngaji. Nggak mau. Ada yang seperti itu. Itu karena kelebihan energi, sehingga energinya itu harus dikeluarin dulu. Harus gerak-gerak dulu, baru kemudian dia mampu menghafal. Ada yang pengen ngelihat dulu, ada yang dilihat, melihat gerakan. Kalau melihat gerakan lebih gampang Pak sebenarnya. Mau dicoba? Ya. Ayat pertama itu kan aro'aita itu ro'aita itu melihat. Nah, melihat kira-kira begini kan. Aro'aita ya. Ro'aita itu melihat. Nah, kalau begini berarti aro'aita allazi yukadzibu biddin. Coba bareng-bareng yuk. 1 2 3 tangannya begini. Aro'aita allazi yukadzibu biddin. Nah, ayat 2 itu fadzalika, zalika itu artinya itu. Jadi kalau begini, kalau itu berarti artinya fadzalika. Kita bareng-bareng tangannya sambil nunjuk. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ayat 3 itu wala yahudullah itu tidak. Nah, tangannya sambil gini-gini aja. Wala, satu bareng-bareng. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Masih ingat Pak kalau begini apa? Talladzi yukadzibu biddin. Kalau begini kalladzi yad'ul yatim. Kalau begini wala yahuddu ala. Kalau para bapak suka lihat Hafidz Indonesia itu kan ada yang anak kecil yang tangannya sambil gerak-gerak, mungkin itu diajarinya dengan bergerak-gerak. Ya, mungkin dia kecerdasannya memang digerak-gerak. Nah, ayat keempat itu kan fawailul. Wail itu celaka. Kalau orang celaka itu ya orang yang kena musibah. Jadi kalau misalnya digampar begini, berarti ingatannya fawailul ya. Kita bareng-bareng yuk. 1 2 3. Fawailul lil musallin. Atau kalau gini nggak ngerti, boleh juga begini misalnya ya. Biar lebih jelas.
Fawailul lil musallin. Bareng 1 2 3. Fawailul lil musallin. Kalau begini Pak, fadzalikal ladzi. Kalau begini, kalau begini, kalau begini. Nah, seperti itu Pak, tinggal dilanjutin aja. Ya, itu ilmu otak. Jadi memanfaatkan otak, memanfaatkan kecerdasan untuk mengoptimalkan kecerdasan. Kan ada, kalau mungkin kenal bahasa dengan Stephen misalnya. Stephen itu kan untuk mengetahui ini mesin kecerdasannya lebih cenderungnya kemana gitu ya. Ada yang misalnya dia orangnya begini, dia orangnya begitu. Nah, yang lebih domain, yang lebih menonjolnya itu yang diutamakan. Kira-kira begitu. Ya, wallahu alam, ilmu otak ini tapi ya untuk untuk mempermudah belajar ya nggak masalah gitu ya. Meskipun sebenarnya ilmu otak ini memang yang mengemukakan memang orang-orang barat ya. Tetapi ternyata sebenarnya Imam Ghazali sendiri itu beliau menjelaskan di kitab Ihya Ulumuddin, misalnya di kitab-kitab tasawuf beliau tentang bagaimana cara mencerdaskan itu. Begitu. Ilmu tentang otak, ilmu tentang kecerdasan. Termasuk tadi tentang memanfaatkan memori jangka panjang tadi. Cukup ya Bapak? Alhamdulillah. Kenapa? Jangan. Kalau sambil sholat bayangin aja. Kalau jangan sambil sholat bayangin, karena kalau melakukan gerakan 3 kali ya berturut-turut ya, kalau seperti ini nggak masalah. Ya, kalau tangannya bergerak ini, kalau pakai jari begini nggak masalah, nggak membatalkan sholat ya, karena gerakannya sedikit. Tapi kalau misalnya ketika sholat, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal wala yahud, itu jadi batal karena ya melakukan 3 kali gerakan berturut-turut di luar gerakan sholat ya. Kecuali yang tunarungu dia memang ketika misalnya baca surat Al-Fatihah itu pakai bahasa isyarat ya, itu nggak masalah ya, karena itu dalam rangka menghadirkan bacaannya dalam hatinya. Orang-orang tunarungu itu baca Al-Fatihahnya begini, karena diajarkan sama gurunya menggunakan bahasa isyarat tangan. Maka ketika orang tunarungu sholatnya begini-begini ya nggak masalah, karena itu dalam rangka berupaya untuk menghadirkan bacaannya dalam hati. Kalau kita kan bisa mendengar, ketika Bapak begini ikuti, semua ikutan. Bapak-bapak kedengeran apa tidak? Tidak, tapi menyambung dengan pertanyaan, berarti kedengeran gitu ya. Meskipun jawabannya tidak kedengeran, tapi masih nyambung. Ada lagi yang perlu didiskusikan tentang ilmu menghafal yang mengesankan. Kayaknya untuk sebulan yang akan datang, kalau begini-begini masih ingat itu fadzalikal ladzi yu'tul yatim. Kalau nanti Pak Agus ketemu Pak Has begini-begini, oh itu berarti wala yahuddu ala ta'amil miskin gitu ya. Itu namanya mengesankan, tuh seperti itu, memanfaatkan memori jangka panjang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada waktu setengah jam kurang, kita manfaatkan untuk membahas surat Al-Maun. Qala al-muallif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Gimana? Sudah seger atau masih ngantuk? Sudah seger ya, karena ada gerak-gerakan, ada suara yang keluar gitu ya. Baik, berarti ini kode bahas pengajian berikutnya harus ada kopi berarti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bimuradih. Makna yang bisa kita pahami adalah ara'aita itu apakah kamu tidak melihat? Ara'aita, apakah kamu melihat? Ara'aita, a itu apakah? Ra'aita, kamu melihat. Apakah kamu melihat? Alladzi, orang yang yukadzibu bid-din. Yukadzibu itu mendustakan.
Bukan berdusta, tapi mendustakan. Ada kebenaran kemudian dianggap dusta, itu namanya mendustakan. Yukadzibu biddin, mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, apakah kamu melihat orang yang mendustakan agama? Bil jazai wal hisabi, dengan pahala dan hisab, perhitungan amal. Apakah kamu melihat orang yang mendustakan pahala, orang yang mendustakan yaumul hisab, hari perhitungan nanti? Ini bahasa retoris sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala mau menjelaskan tentang tabiat orang yang mendustakan agama. Ya. Surat Al-Maun ini, sebentar sebelum kita lanjutkan, Al-Maun ini menurut para ulama ada yang mengatakan ini makiyah, ada juga madaniyah, ada juga yang mengatakan pendapat yang ketiga, setengah-setengah, setengah Mekah, setengah Madinah. Kalau yang mengatakan Al-Maun ini surat madaniyah, surat makiyah, ini turun tentang orang-orang yang mendustakan ajaran Rasul, yaitu orang-orang kafir Makkah yang sudah jelas-jelas ada kebenaran datang dari Rasul kemudian didustakan. Seperti kelakuannya Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il ini salah satu pentolan orang Quraisy, orang-orang kafir Mekah. Ya. Kemudian para ulama yang mengatakan tentang bahwa Al-Maun ini turun di Madinah karena di dalam surat Al-Maun ini menjelaskan tentang orang munafik. Orang munafik ini diantaranya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul ini orang munafik. Di hadapan orang-orang mukmin dia sholat, tetapi orang mukmin tidak melihat, dia meninggalkan sholat. Ya, kemudian Allah kabarkan kepada Rasulullah tentang orang munafik itu seperti apa. Di antaranya Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay inilah diantara provokator ketika perang Uhud. Perang Uhud itu perang yang begitu dahsyat, diprovokasi 300 orang balik lagi ke Mekah, nggak jadi ikutan perang karena dipanas-panasi sama Abdullah bin Ubay. Ngapain sih kita repot-repot perang? Ini kan hanya untuk menguntungkan Muhammad saja. Yuk kita pulang aja yuk. Pulanglah 300 pasukan. Sehingga diantaranya itu kenapa kaum muslimin pada saat itu tidak mendapatkan kemenangan. Di antara yang paling fatal adalah tidak amanahnya para pasukan pemanah yang berjaga di di bukit yang di bukit Uhud itu, ya. Romyat kata Rasul, apapun yang terjadi jangan turun. Tapi kemudian ada strateginya Khalid bin Walid yang waktu itu masih kafir. Khalid bin Walid meninggalkan harta bawaannya itu. Kemudian orang yang di atas melihat pasukan kaum muslimin berebut, waduh kalau kita nggak turun nggak kebagian nih, gitu. Akhirnya ikutan turun, hanya beberapa orang saja yang bertahan. Sehingga melihat semuanya turun, Khalid bin Walid memanfaatkan, dia muteri melalui sungai yang di Uhud itu, ya. Kemudian dia naik di bukit itu yang tempat pasukan pemanah. Maka posisinya terbalik, kaum muslimin lemah dan kafir Quraisy kuat. Kalau orang-orang kafir Mekah kuat. Sehingga pada saat Uhud itu Rasulullah mengalami cedera, mengalami luka, bahkan giginya patah dan sebagainya. Ya, di antaranya adalah ada pengaruh Abdullah bin Ubay bin Salul ini memprovokasi kaum muslimin untuk tidak ikut berperang. Kemudian ulama yang lain menyatakan bahwa setengah-setengah, separuh ini turun di Mekah, separuh turun di Madinah. Yang separuh turun di Mekah ini menjelaskan orang-orang yang tidak mau mengimani Rasul, yaitu ayat 1 sampai ayat 3. Ayat 1 sampai ayat 3 ini menjelaskan tentang orang yang mendustakan agama. Kemudian ayat 4 sampai ayat 7 ini adalah orang yang munafik. Sehingga ayat 1 dan 3 sampai 3 ini turun di Mekah, ayat 4 sampai ayat 7 ini turun di Madinah. Ini menurut ulama, wallahu a'lam, ya. Masing-masing ada dalilnya, ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin bil jazai wal hisabi. Apakah kamu melihat orang yang mendustakan agama dengan al jaza, balasan, wal hisabi, dan hari perhitungan amal? Jadi kalau orang beriman itu kan mengimani bahwa kita berbuat baik itu mendapatkan al jaza, balasan.
Kita berbuat tidak baik pun akan dibalas. Dan nanti di akhirat ada al-hisab, perhitungan amal. Amal kita ini bagaimana ketika kita di dunia. Jadi di dunia itu kan darul amal, tempat beramal. Bobok celengannya, ngebongkarnya itu nanti di akhirat. Darul jazanya, kampung balasannya itu nanti di akhirat. Jadi di dunia meskipun kita rajin sholat misalnya, ketika Allah uji tidak jadi orang kaya, dia tetap kere. Tapi nanti balasan sholatnya itu, balasan doa-doa yang kita panjatkan itu nanti di akhirat. Jadi bersabarlah bagi misalnya yang misalnya pengen cita-cita jadi orang kaya tapi nggak kaya-kaya, sabar. Itu ujian dari Allah. Mungkin doa-doa kita akan diwujudkan nanti di akhirat. Bisa jadi di akhirat kita menjadi orang yang paling kaya misalnya di komplek surga pada saat itu misalnya. Bisa jadi, ya. Jadi di dunia ini kita beramal, nanti di akhirat ditimbang, dihisab bagaimana neraca timbangan amal kita. Kalau amal baik kita lebih banyak, maka kita berhak mendapatkan balasan yang terbaik, reward, penghargaan dari Allah, masuk surga. Kalau misalnya amal buruknya yang banyak, ya mudah-mudahan tetap masuk surga insya Allah. Ketika diberi syafaat oleh Rasulullah, ketika Allah ridho misalnya, Allah ridho banget misalnya kepada Pak Agus, Pak RT ini, Pak RT, Pak RT sekarang, Pak RT ya, atau sudah ganti, mantan RT, ya misalnya ini misalnya Pak Agus misalnya sedikit misalnya amalan buruknya misalnya ternyata lebih banyak, tetapi Allah ridho dengan Pak Agus, kemudian karena ridho Allah itu, karena rahmat Allah itu lalu kemudian Pak Agus dimasukkan ke dalam surga. Atau Rasulullah memberi syafaat karena Pak Agus ini rajin baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad misalnya di setiap waktu, Rasulullah senang, Rasulullah bangga, Rasulullah ridho, maka kemudian kata Rasul, ya Allah berilah syafaat dia, aku beri syafaat dia, ditolong lalu masuk surga, begitu. Atau misalnya dia tidak diberi syafaat, bagaimana? Kalau tidak diberi syafaat maka ya mau nggak mau harus dibersihkan gitu ya, harus dibersihkan, ya dibersihkanlah. Kemudian insya Allah dalam hatinya jika ada keimanan semuanya masuk surga insya Allah. Orang-orang Islam itu masuk surga. Adapun perkara mampir dulu ke halte neraka atau tidak itu pertanyaannya. Ke stasiun ke terminal neraka atau tidak, wallahu alam. Misalnya mudah-mudahan sih kita semua yang hadir ini mudah-mudahan semuanya masuk surga tanpa hisab, amin. Jadi Allah ridho, Rasulullah ridho, udah langsung aja Pak Has langsung masuk surga sana, ini tiketnya. Nanti kalau nggak nemuin al-fakir tolong laporkan ke Allah, ya Allah ini misalnya Mang Syahid ini misalnya teman saya, mohon dimasukkan juga ke dalam surga, begitu. Karena orang-orang solih itu saling menolong, saling memberi syafaat. Jadi pertemanan itu ternyata bukan cuma di dunia, di akhirat pun itu bisa saling menolong. Ya, CS-nya Pak Agus bisa Pak Hastori, CS-an di dunianya, bareng-bareng ibadah. Kemudian pas di akhirat ternyata beda tempat, itu bisa saling menolong, memberi pertolongan. Makanya ini pentingnya pertemanan itu. Ya, aihal araf tahu. Apa maksudnya adalah apakah kamu mengetahuinya, bagaimana sih tabiat karakter orang yang mendustakan agama itu? In lam ta'rifhu, jika kamu tidak mengetahuinya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, maka dia itu orang yang mendustakan itu, zalika yang demikian itu, zalika kan itu, yang demikian itu alladzi yad'ul yatim adalah orang yang yad'ul yatim, menelantarkan anak yatim, menghardik anak yatim, membiarkan anak yatim menderita. Apa sih yad'ul yatim itu? Ayyadfa'uhu bi'unufin an haqqihi, yakni menolak anak yatim bi'unufin dengan keras an haqqihi, dari haknya. Orang anak yatim ingin meminta haknya, tetapi kemudian ditolak dengan keras, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Lahab kalau nggak salah di sini. Abu Jahal, maaf. Abu Jahal itu dia dititipi anak yatim, kemudian dia juga mengelola harta anak yatim. Lalu kemudian ketika anak yatimnya itu sudah mengerti, dia meminta haknya, lalu ternyata haknya tidak diberikan. Sehingga di dalam Al-Quran ini mencela orang-orang Mekah yang tidak menunaikan hak-hak anak yatim.
Mudah-mudahan kita ini bukan termasuk orang yang menghardik anak yatim ya. Setiap Ramadan kan ada santunan anak yatim. Ya bila perlu setiap bulan mungkin ya ada santunan anak yatim. Jadi yad'ul yatim itu menolak anak yatim dengan keras an haqihi dari memberikan haknya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, wala yahuddu itu dan tidak mendorong, tidak memotivasi, tidak menganjurkan nafsahu wala ghairahu, tidak mendorong dirinya dan orang lain, tidak memotivasi dirinya dan memotivasi orang lain ala ta'amil miskin untuk memberikan makan kepada orang miskin. Ai it'amihi yakni memberi makan terhadap orang miskin. Jadi orang miskin itu kan ya mohon maaf orang miskin itu sering tidak makan sebenarnya. Maka orang yang mendustakan agama itu dia apa namanya? Ketika melihat orang kelaparan itu tidak terdorong, biasa saja. Biasa saja. Ah saya juga dulu miskin, saya juga dulu nggak makan ya biarin aja. Nah seperti itulah kira-kira. Saya juga dulu sengsara, ya makanya salah sendiri dia miskin. Makanya berjuang dong, makanya berusaha dong. Nah orang-orang yang seperti itu adalah orang yang wala yahuddu, tidak memotivasi dirinya dan memotivasi orang lain ala ta'amil miskin untuk memberi makan kepada orang miskin. Ai it'amihi yakni memberi makan kepada orang miskin. Nazalat ayat 1 sampai ayat 3 ini turun fil As bin Wa'il awil Walid bin Mughirah. Turun kepada kelakuannya Al-As bin Wa'il atau Walid bin Mughirah yang melakukan itu, melakukan menghardik anak yatim, menelantarkan orang miskin, sehingga ini turunnya di Makkah katanya. Kemudian yang keempat, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Orang sholatnya aja celaka, apalagi tidak sholat, begitu ya. Fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Orang sholat yang seperti apa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang mereka itu lalai, lupa dari sholatnya. Dia sholat, tapi dari sholatnya itu dia lupa. Maksudnya apa sih? Ghafiluna, mereka lali, mereka lalai. Yuakhirunaha an waktiha, mereka mengakhirkan sholat an waktiha, melewati waktu sholat. Jadi menunda-nunda sholat sampai akhirnya kemudian dia tidak melakukan sholat. Bisa jadi demikian. Ah nanti aja lah, nanti masih ada waktu, nanti masih ada waktu. Tiba-tiba azan lagi, ya sudah habis waktunya, ya udah deh. Nah, begitulah orang yang melalaikan sholat itu seperti itu. Ya. Kemudian alladzina hum yuraun, yaitu orang-orang yang yuraun, mereka riya. Fi sholati wa ghairiha, dalam sholat dan selain sholat. Ketika melakukan kebaikan mereka riya. Mereka melakukan amalan tapi riya. Apa riya itu? Riya itu melakukan kebaikan tetapi ingin dilihat orang lain, itu riya. Melakukan kebaikan tapi ingin dipuji. Melakukan kebaikan baik sholat ataupun kebaikan lainnya tapi ingin viral, ingin diliput media, ingin agar citranya menjadi baik, bahwa di mata masyarakat dia orang baik sehingga dia layak dipilih. Kira-kira begitulah. Apalagi sekarang lagi zaman-zaman sensitif ya. Zaman lagi memviralkan foto gitu ya, majang foto di mana-mana biar apa? Biar orang nggak asing. Dulur kita ke, tolong weh. Kan ada tulisannya seperti itu. Ngaku-ngaku dulur gitu kan. Kenapa? Biar dipilih. Ini dulur kita ke. Ini dulur saudara kita. Ayolah pilih. Ya ngaku-ngaku dulur kalau udah musim seperti ini. Ya. Ketika berbuat baik maka ngundang wartawan, ngundang tim media gitu kan, diliput, kemudian diviralkan bahwa ini adalah orang baik. Itulah orang yang riya. Ada riya, ada lagi selain riya adalah apa sih bedanya munafik sama riya? Kalau munafik mah dia sholat ketika ada orang lain yang melihat. Tetapi ketika tidak ada orang yang melihat, dia tidak sholat.
itu munafik. Kalau ria ini bisa jadi bukan munafik, dia mukmin. Kalau munafik itu begini, munafik itu dia berpura-pura jadi orang beriman, padahal dia orang kafir. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia orang kafir sebenarnya, tapi dia pura-pura beriman. Dia tampakkan seperti orang beriman. Seperti ini kelakuannya Senok Horgroj yang di Aceh itu. Dia kan pura-pura masuk Islam, dia pelajari Islam, ternyata dia belajar Islam, dia pura-pura jadi imam masjid Baitur apa yang ada Aceh itu, Baitur Rahman, Baitur Rahim, Baitur Rahman. Sempat jadi imam besar Baitur Rahman itu, Senok Horgroj itu. Nama Islamnya Abdul Ghaffar. Ya. Tapi ternyata dia itu sambil jadi imam besar sambil berkirim surat, dia melaporkan temuan-temuannya itu ke negaranya Belanda, sehingga merekomendasikan itu yang sistem pecah belah bambu, sistem belah bambu ya namanya. Jadi orang Islam itu ada dua, ada orang Islam yang berpolitik, ada orang Islam yang tidak berpolitik. Yang Islam tidak berpolitik, sehebat apapun dia ibadahnya, ini tidak berbahaya. Ya. Sehebat apapun ibadahnya orang Islam, kalau tidak bermain politik itu tidak berbahaya, biarkan saja. Bila perlu disanjung-sanjung, bila perlu dikasih penghargaan, kasih penghormatan, agar bagusnya semua orang Islam seperti ini katanya. Yang bahaya adalah orang Islam yang berpolitik. Maka orang Islam yang berpolitik inilah, yang paham politik inilah yang harus diwaspadai. Sehingga ada belah bambu dan ada domba di sana. Mulai saat itulah Aceh mulai ditaklukkan karena adanya rekomendasi dari Senok Horgroj. Itu adalah orang munafik contohnya. Dia di depan kaum muslimin berpura-pura seperti orang Islam, seperti orang mukmin, tapi di hatinya dia adalah kafir. Itu munafik. Kalau orang ria itu orang muslim kayak kita orang ini. Tetapi ketika beramal ingin dilihat orang, itu namanya ria. Ya, berdosa. Jadi berbuat baik tapi berdosa karena ria. Ada satu lagi, sum'ah namanya. Kalau sum'ah itu ingin didengar. Kalau sum'ah, apa bedanya dengan ria dengan sum'ah? Kalau ria ingin dilihatnya itu ketika dia melakukan kebaikan. Allah, sholat misalnya dengan khusus-khususnya. Allah, ada Pak Hastori di belakang atau di samping. Allahu Akbar, mudah-mudahan Pak Hastori melihat bahwa saya ini sholatnya khusus. Ingin dilihat Pak Hastori. Ya, itu namanya ria. Kalau sum'ah beda lagi. Kalau sum'ah itu amalannya sudah selesai. Sudah selesai dilaksanakan, bisa jadi sudah diterima oleh Allah amalannya. Sholat malam, tahajud, khusyuk banget, nangis-nangis, itu bisa jadi sudah diterima oleh Allah. Tetapi keesokan harinya cerita tuh, Pak Agus, semalam ini lagi ngomong ini Mbak ya, semalam, masya Allah ya, semalam tuh khusyuk banget sholat tahajud sampai nangis, sampai berderai air mata. Oh kayaknya ini apalagi dapat hidayah kayaknya saya ini. Nah, yang seperti itu namanya sum'ah, ingin didengar orang. Padahal itu sudah bagus, semalam itu ibadah tahajudnya sudah bagus, tapi keesokan harinya cerita-cerita ke orang, itu namanya sum'ah. Amalannya bagus, sudah diterima, tetapi berdosanya adalah ketika dia menceritakan kebajikannya itu kepada orang lain, itu namanya sum'ah. Jadi ini ada munafik, ada ria, ada sum'ah. Ini tiga perkara yang berbeda. Kalau hasad itu dengki. Hasad itu dengki. Dengki itu gimana? Dengki itu susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Ya, menghasut orang gitu kan. Menghasut orang kan maksudnya apa? Biar orang terhasut, biar orang tersulut, biar orang ikut-ikutan marah. Jadi ada orang mendapatkan kenikmatan misalnya, lalu dia panas. Tetangganya pasang AC, dia yang pasang AC, siapa yang pasang AC, siapa yang kepanasan gitu. Ya. Jadi ada orang senang dia susah, kalau ada orang susah dia senang. Itu hasud. Hasud itu dia seolah-olah melarang Allah. Ya Allah, harusnya bukan dia yang dapat nikmat, harusnya ini yang dapat nikmat, begitu. Ya. Harusnya bagaimana? Harusnya kalau ada orang senang, kita ikutan senang. Alhamdulillah, ikut bangga, ikut bahagia, begitu. Ketika orang susah, ikut susah. Harusnya kan begitu. Ketika ada orang kena musibah, bukan syukurin lo, alhamdulillah, bukan begitu. Ya, tetapi kita harus ikutan merasakan bagaimana kalau kemusibahan itu menimpa kepada kita, sehingga kita melakukan takziah, menghibur gitu ya, menghibur, mendatanginya, menjenguk orang sakit, itu dalam rangka menghibur, dalam rangka mendoakan, memberikan support.
Ya alladzina ya ketika mendengar atau melihat orang kena musibah, berarti kan kalimat yang baik ucapan betul innalillahi wa inna ilaihi raji'un. betul. Innalillahi aja. Sama saja. Betul. Ya itu kan ungkapan turut berduka. Turut berduka itu bukan hanya meninggal kan sebenarnya. Kena musibah pun tetap innalillahi sebenarnya. Musibah kecelakaan jatuh tapi kemudian lecet-lecet, ya kan tetap innalillahi. Sesungguhnya kita semua milik Allah. Cuma salah kaprahnya kita kan innalillahi itu pasti identik dengan orang yang meninggal dunia kan begitu. Ya bisa istighfar astagfirullah atau inna ilaihi raji'un ya. Kami turut misalnya ya nggak masalah sebenarnya lafaz innalillah. Meskipun memang kaprahnya di kita innalillahi itu untuk orang yang sudah meninggal dunia. Kan kadang ada yang kesinggung, apaan saya masih hidup kok ini innalillah gitu ya. Ya sudah, berarti kalau itu menyinggung berarti mengucapkan istighfar juga boleh. Ya intinya memang ketika ada berita duka ya innalillahi gitu. Terlepas dia masih hidup atau sudah meninggal. Gitu. Baik, kita lanjutkan sedikit. Alladzina hum yurauna fi sholati wa ghairiha. Mereka itu orang-orang yang ria dalam sholat dan selain sholat. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka mencegah. Wa yamna'unal ma'un, mencegah meminjamkan orang lain, mencegah orang lain menolong orang lain. Al-ma'un di sini ada yang menafsirkan, menerjemahkan al-ma'un ini adalah meminjamkan perkakas rumah. Jadi kalau orang tetangga minjem perkakas itu tidak mau. Nah itu hati-hati. Ciri-ciri orang munafik. Kal ibroh wal faas, seperti jarum, kapak, wal kider, kuali, wal qis'ah, mangkok misalnya. Jadi sesama muslim itu ternyata memang harus saling tolong menolong. Ketika perlu ke tetangga itu memang aturannya ya saling menolong. Ketika butuh pinjam ke tetangga, lalu kemudian ya tetangganya meminjamkan. Ya, tinggal kitanya saja. Kitanya kalau misalnya kita meminjamnya lebih dari 3 kali itu tandanya sudah butuh. Berarti ya jangan terus-terusan meminjam, harus punya sendiri gitu. Kalau hanya sesekali doang nggak masalah ke tetangga. Ya, tapi kalau misalnya minjemnya berkali-kali lebih dari 3 kali itu tandanya kita ini sudah membutuhkan, tandanya kita harus punya gitu. Ya harus saling lah intinya ya, harus saling, yang butuh dan yang misalnya yang menolong ya harus saling. Wa yamna'unal ma'un, mereka mencegah orang menolong orang lain. Ini adalah dalam surat Al-Maun ini menjelaskan bagaimana orang yang tabiat orang yang mendustakan agama dan juga tabiat orang yang munafik. Orang yang mendustakan agama, ini ayat 1 sampai ayat 3 tentang orang yang mendustakan agama. Ayat 4 sampai ayat 7 ini karakter orang-orang yang munafik. Dia sholat tetapi dia lalai dengan sholatnya. Dia tidak dia sholatnya bukan karena Allah. Kemudian secara sesama manusianya dia tidak mau menolong orang lain. Itu saja, mungkin barangkali ada pertanyaan, silahkan. Ada yang perlu didiskusikan sebelum ditutup? Insya Allah sudah paham. Baik, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang meskipun sedikit menjadi ilmu yang berkah. Namanya berkah itu ziyadatul khair, kebaikannya semakin bertambah, semakin hari semakin solih, semakin menjadi orang yang baik gitu ya. Mudah-mudahan ilmu yang berkah ini juga menjadi wasilah, menjadi perantara agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita, memudahkan dalam rangka keinginan-keinginan kita mudah terwujud, mudah tercapai. Barangkali di anggota keluarga kita punya hajat, punya cita-cita, Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama berdoa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma qasim lana min khasyyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana
وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا والحمد لله رب العالمين. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Kita akhiri dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi alamin. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Hadanallahu iyyakum ajma'in wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.